Tapi kan soal gaji udah dibantah kan. Iya, maksudnya kan kalau tiba-tiba iya, makanya muncul beneran kita, gitu kan. apa nih sebetulnya faktornya kalau gaji itu. bukan juga. Itu makanya di latihan bagus. Aneh juga makanya kan kalau kayak gitu udah aneh kan. Iya makanya. Pelatih juga pasti udah bingung tuh, Anthony juga. Ini apa yang salah ya? Kembali lagi di Ruang Pandit dan di Super League musim ini, di awal musim ini 10 pertandingan 12 pekan lah ya. Yep. Sampai pekan ke-12 ada yang menang beruntun 10 kemenangan beruntun. Tapi Borneo ada FC, juga. ada juga yang kalah beruntun. Kalah beruntun ya. 8 pertandingan kalah beruntun. Itu Semen Padang. Ini agak janggal ya. Maksudnya dari 8 kalah beruntun itu mereka cuma nyetak 3 gol doang. Dan kebobolan 14 gol. Padahal mereka udah ganti pelatih dari siapa namanya? Mas Al. Eduardo Almeida. Eduardo Almeida iya Mas Al. Iya Mas Al. Eduardo Almeida yang kita tahu sebenarnya ini pelatih yang oke. pragmatis gitu. Ya, pragmatis. Pas di Arema tuh oke, orang jago banget pertahanannya. Ternyata gagal juga di Semen Padang. Diganti sama Dejan Anthony. Sesepuhnya Liga Indonesia nih. Pelatih asing di Liga Indonesia muncul lagi. Maksud gue kenapa Dejan Anthony kan? Aneh juga maksud gue, padahal CV-nya maksudnya di Liga Indonesia gak ada yang sebagus itu juga. Lagi standby aja sih. Oh gitu. Iya. Ibaratnya kalau di Inggris tuh kayak Sam Allardyce, Harry Redknapp, Sandais tuh udah yang siapa aja standby. Iya standby, di interview kapan aja bisa. Iya. Tim-tim buat ini ya spesialis lolos degradasi. Ya. Pelatih-pelatih itu aduh buat Burnley biasanya itu yang ambil. Iya. Gitu, Oke, ini kita bahas Semen Padang yang lagi carut marut. Ini sebenarnya biasa sih ya, Semen Padang dari musim kemarin juga kayak gini. Dan mereka juga lolos dari degradasi ya di detik-detik terakhir. Wah. Di detik-detik apa sebetulnya Semen Padang ini apa live up the name, apa sesuai dengan namanya, semen menjadi pondasi klasemen. Semen. Nggak mesti dong semen jadi pondasi, semen kan bisa di atas juga. Iya, makanya. Tapi kan bisa diisi semen juga. Iya, tapi maksudnya dijanggal aja gue ngeliat Semen Padang. Kayaknya di awal musim Pak Andre Rosiade udah kayak yang menggebu-gebu lah. Soal musim ini kita lebih baik dari musim kemarin gitu. Saya di awal musim juga kita sering ngeliat ini kan, Instastory merah itu kan. Ya tapi itu soal timnas sih biasanya. Maksudnya oren. Biasanya ngomongin timnas sih itu. Timnas sama PSSI udah. Kalau Semen Padang PSSI juga yang sindir. Masa kita mainnya hari Jumat mulu nih Pak, gimana? Ya, tapi ya itu dia maksudnya. Ya kalah terus di kandangnya kalah 5 kali itu. Iya karena kalau dibilang ada faktornya teknis sebetulnya ya nggak mikir ke arah sana ya gitu, karena di tim-tim lain juga udah ada beberapa yang announce ada keterlambatan gaji dan segala macam. Nah kalau Semen Padang ini kalau ngomongin soal keterlambatan gaji sebetulnya di media juga udah sering udah terbit gitu, udah muncul. CEO Semen Padangnya juga udah membantah gitu, nggak ada gaji yang telat seperti yang beredar di media. Itu tapi pada saat bersamaan di sisi lain ada pemain yang ini artikel Kompas waktu Mas Al dipecat itu si pemain intinya bilang ini bukan soal pelatih baik-baik aja kok, nggak ada masalah sama pelatih, intinya emang dari manajemen aja nih ada yang belum selesai gitu. Nah ya nggak tahu, maksudnya dua versi ini kan akhirnya yang muncul di media yang kita lihat sendiri sejauh ini ya Semen Padang kalah 8 beruntun ada di dasar klasemen gitu-gitu. Iya maksud gue juga ngeliatnya masalah sebenarnya secara CV di Liga Indonesia lebih bagus dari Dejan Anthony sebenarnya. Gue ngeliatnya ya secara kasat mata gitu. Ya dia udah waktu di Arema bagus, terus dia pindah ke mana? Bayangkara apa kemana gue lupa. Itu ya lumayan juga, maksudnya nggak terlalu drop banget gitu. Pas di Semen Padang juga kan dia yang bikin selamatin Semen Padang degradasi. Gitu. Dengan permainan pragmatis ya, tapi dipecat gitu. Kalau lu ngelihat ada faktor apa Mas dari 8 kekalahan beruntun? Ya secara logikanya ya, kalau kita ngelihat
Almeida kan dari musim lalu ketika Semen Padang dalam kondisi gak ideal, udah hampir terjerat zona degradasi, Almeida bisa nyelamatin dan bahkan ekspektasinya langsung tinggi setelah mereka selamat. Selamatnya mungkin ya bisa kita anggap cukup dibantu Fortuna, keberuntungan dan keajaiban juga ya. Keajaiban. Karena emang sekilas kita ngeliat nggak masuk akal. Secara hitung-hitungannya, posisinya tiba-tiba yang ini kalah-kalah beruntun, yang ini menang-menang beruntun dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan ternyata ya terlepas dari semua itu Semen Padang akhirnya selamat degradasi. Dan mereka di awal musim sempat, kalau nggak salah sempat ada wacana menargetkan kita bakal lebih baik, mungkin kita bisa nembus 5 besar lah kalau nggak salah. Kurang lebih lah ya, kayak yang gue sempat dengar gitu. Dan itu Edward Wilson Junior. Iya itu, dan ternyata di awal sempat ada secercah harapan ya ketika mereka ngalahin Ngalahin Dewa setelah sebelumnya kalah dari Persib ya. Pertandingan pertama kan Persib ya. Pertandingan pertama Persib. Tapi itu ngasih perlawanan juga kalau Persib. Dan emang seolah-olah ada apa ya? Kelihatan ada harapan gitu bahwa Semen Padang kayaknya beneran bisa mengejutkan nih gitu kan. Sampai akhirnya setelah itu imbang lawan siapa lupa dan akhirnya kalah beruntun gitu. Dan itu suatu hal yang cukup ya dibilang mengejutkan enggak, dibilang enggak mengejutkan juga iya. Mesti gimana ya, susah jelasinnya. Tapi kalau dilihat dari skuadnya memang sebenarnya kurang ideal. Kalau gue ngeliat ya skuad Semen Padang ini sebenarnya cukup gemuk. Salah satu yang tergemuk lah di Super League musim ini. Tapi itu secara kuantitas ya. Secara kualitas kalau gue merhatiin tidak sebanding dengan skuad-skuad tim-tim yang sekarang lagi bertarung di papan atas. Kita bicara Borneo, kita bicara Persija, kita bicara Persib dan lain-lain gitu. Di Semen Padang masih mengandalkan Cornelius Stewart yang musim lalu masih itu. Dan gue gak menjelekan Cornelius Stewart, tapi secara kualitas untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain level-level atas kayak Mariano Peralta dan siapa lah Gustavo Almeida di Persija atau dan lain-lain, itu kayaknya masih belum sebanding gitu. Sebenarnya juga Semen Padang udah datengin pemain-pemain yang diharapkan cocok dengan Almeida ya. Mereka udah punya siapa selain dua pemain Portugal tuh si Kirby ya, Cabi sama satu lagi siapa lupa. Rui Rampa baru datang kalau nggak salah. Pedro Matos juga baru datang, Angelo Meneses juga baru datang gitu. Wakaso masih ada ya. Selain Cornelius Stewart. Oh ini Bruno Gomes Brazil tapi Brazil ya. Ini dari musim lalu kan? Iya dari musim lalu, tapi itu Brazil ya. Dan manajemen udah datangin Meneses, terus Rui Rampa, terus Pedro Matos juga itu Portugal. Geng Portugal ini kumpul di bawah asuhan Almeida gitu. Berharap mungkin kendala bahasa komunikasi. Walaupun ini bukan Belanda ya, ini Portugal. Dan ada Brazil juga, bahasanya juga Portugal gitu kan. Dan ternyata nggak berhasil, nggak works. Dan setelah itu Dejan Antonik juga kan sempat spill gitu. Ini ada masalah nih, mereka latihannya bagus, tapi komunikasinya kelihatannya bagus ketika latihan, tapi ketika pertandingan kok berantakan. Umpan-umpannya salah umpan lah, miskomunikasi dan lain-lain gitu. Malah dikritik, ini kenapa latihannya bagus tapi pas main di pertandingan sesungguhnya jelek gitu. Ini yang harus kita benahi kalau kata Dejan Antonik gitu. Nah, berarti kan memang ada masalah nih ya di skuadnya Semen Padang sebenarnya kalau dari bayangannya. Dari segi kualitas ya berarti ya, dari segi kualitas pemain ya. Mungkin pemain asing udah oke, tapi gue ngelihat pemain lokal ya kualitasnya masih yang standar nasional. Iya, standar SNI lah ya. Enggak yang, maksud gue yang enggak yang bisa membawa Semen Padang. Bukan levelan lokal timnas. Lokal timnas juga enggak ada gitu kan. Jadi maksud gue targetnya enggak bisa muluk-muluk 5 besar. Ya dengan saat ini dengan mereka punya siapa sih sekarang di wingernya, mereka punya Umanilo, ada Irsyad Maulana. Terus juga ada Perdi, pemain pinjaman dari Persib. Maksud gua ya dengan materi pemain yang sekarang mereka punya, terutama lokalnya, kayaknya emang udah nggak target 5 besar lagi. Kalau dari kondisi kayak gini ya targetnya mungkin
kayak musim lalu lolos degradasi Lolos kalau degradasi. gini. Kita lihat aja nanti Iya. dekat-dekat match week Iya, terakhir. Baru sekali menang. Iya. Gimana? Kadang gue juga mikir bahwa oke lah dengan pemain yang seperti ini gitu. Tapi harus ada pelatih yang bisa bikin satu sekumpulan pemain ini bermain secara kolektif gitu. Punya kolektivitas yang bagus banget gitu. Mungkin kayak tim-tim mediocre di Inggris lah ya gitu. Oke lah mereka gak punya pemain bintang. Tapi mereka bermain secara kolektif. Kayak Brentford. Solid gitu. Sedangkan kan tadi Dejan Anthony aja bilang ada masalah nih di dalam squad. Gimana mau main secara kolektif kalau kayak gitu. Di latihan doang bagus dan di pertandingan utama jelek. Dan biasanya itu juga yang membedakan pemain kualitas pemain. Di latihannya oke dan di pertandingannya itu biasanya kalau yang oke ya berarti dia pemain bagus. Tapi kalau yang kurang oke karena kan atmosfernya beda tuh. Berarti memang ini pure soal materi pemain dari awal. Iya, punya Semen Padang. Itu sih yang materi pemain dan target nggak realistis sinkron. aja gitu. Nggak sinkron. Menurut gue itu. Tapi Sebetulnya kalau 8 beruntun kalah menurut gue psikologis pemain juga itulah udah lah. kena lah, maksudnya susah untuk gue gak pernah ada punya karir main bola ya, cuma dari secara kasat mata lu udah 8 kali kalah beruntun pasti akan berpengaruh sama kepercayaan diri lu. Asli. Juga di mungkin minggu ketika depan lu kebobolan pasti langsung apa kalah lagi. Iya, apa kalah lagi. Sebelum main apakah gimana ya hari ini ya? Gitu. Bahkan ada kok artikelnya gue baca mau didampingi psikolog. Psikolog. Iya. Psikologis. Psikolog. Mau didampingi psikolog katanya. Iya, berarti kan emang udah di luar teknis skill set nih. Iya. Ya pasti mereka main bagus main di liga gitu. Cuma ada faktor lain yang kenapa dari psikologisnya ada masalah kah atau faktor-faktor eksternal lain kah? Iya. Berarti kalau gaji udah aman, ya skill kita nggak bisa. Pelatih juga tadi udah bilang oke. Iya, pelatih juga ya oke lah. Dejan Anthony maksudnya dia bisa ngelatih gitu. Dan untuk nyelamatin dari degradasi bisa lah harusnya. Bisa lah. Tapi psikolog kalau misalnya psikolog nggak mempan juga apa berarti masalahnya apa ya? Iya. Aneh juga kadang tim yang bisa sampai 8 kekalahan beruntun kayak gini. Gue justru ngeliatnya sebenarnya psikologi olahraga ya penting lah ya. Ya. Banyak tim-tim yang didampingi psikolog atau ya pokoknya yang berkaitan dengan mental health lah ya. Karena kan tekanannya sangat tinggi ya. Cuman gue ngeliat di squad Semen Padang ini mungkin yang lebih dibutuhkan untuk pendampingan psikologis itu lebih ke pemain-pemain lokal, pemain-pemain muda gitu. Karena kalau untuk pemain asing masih harus didampingi psikologis ya. Ini di level Super League kayaknya lebih baik ya udah ganti aja. Lu pemain asing yang harusnya bisa naikin moral, bisa mengangkat derajat tim, bisa mengangkat kualitas tim gitu. Tapi ketika lu menderita kekalahan beruntun seperti ini, lu jadi salah satu yang mentalnya kena gitu. Misalnya pemain asing, misalnya Conor Stewart lah atau pemain-pemain Brazil dan Portugal gitu. Nah ini kan berarti menjadi PR gitu, harusnya ya dievaluasi pemain asingnya. Putaran kedua jadi kunci pergantian pemain. Mungkin enggak tahu pergantian pelatih lagi atau enggak, itu mungkin akan jadi titik balik Semen Padang. Oke, di putaran kedua ya, pergerakan mereka di putaran kedua ya Mas ya. Kalau menurut lu gimana apa yang harus dilakukan dengan seperti ini? Ya dengan apa yang udah kemarin dari sejauh ini terlihat ya, kayak restrukturisasi tim sih juga harusnya ya part-part yang harusnya bisa diimprove dan diganti harusnya diganti lah, karena apalagi gaji udah di latihan main bagus, tinggal evaluasi di penyelesaian akhirnya kan. Penyelesaian akhir dalam hal ini ya pertandingan, dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya ada improvement gak, ada perkembangan yang bagus gak, ada peningkatan gak gitu. Kalau gak ada ya bongkar pasang, mau gak mau gitu. Kalau memang Semen Padang masih mau bertahan di Liga 1 ya, di Super League ya. Di Super League ya, itu kalau masa gak mau. Masa gak mau sih mau. Masa gak mau. Kalau mau. Masa ditanya kalau mau katanya. Iya kalau masih mau bertahan di sejauh ini kalah 8 beruntun ya harusnya manajemen
harus bergerak, Ya, ya, harus bergerak ditunjukkan dengan aksi ya. Maksudnya masih mau itu. fight back gak? Ya. Nah, itu. Fight Dan- back nggak? Oke, aku Saya juga sama menurut saya gua nggak? itu sih kayaknya apa ya? Mereka butuh pemain-pemain asing yang bisa mendongkrak kualitas pemain lokal mereka, apalagi Yep. dengan 7 asing yang main gitu kan. Ini makin ketat banget liga gitu. 7 pemain asing yang main di klub-klub lain soalnya udah benar-benar jadi tulang punggung tim. Iya. Kita lihat Maxwell, Alano, terus di Persib juga ada William. William. ya kan yang Mbappe. jadi sumber utama gol Persib. Iya. Ada Iya. Andre Ujung juga sekarang. Ujung. Itu maksudnya tim-tim lain, apalagi Borneo yang kualitas pemain asingnya tuh udah jadi fondasi tim banget tuh di tiap posisi. Sedangkan pemain Padang menurut gua nggak ngelihat itu, dan mereka harus nyari nih minimal ya ganti 3 pemain asing di striker, di tengah, striker, di belakang. Itu yang iya. Kondisi Karena- masing-masing posisi. iya, maksudnya yang bisa yang punya leader juga sekali selain skill ya, selain skill ya, mereka harus punya leadership juga gitu buat naikin moral tim ini gitu. Ini 8 kekalahan beruntun sih udah kena menang. sih, mental sudah segala macam udah kena sih. Kecuali emang tiba-tiba ada muncul isu tunggakan gaji ya baru itu kita ya maklum lah mungkin ya kalau kayak gitu kayak PSIS lah musim lalu ya mirip. Tapi kan soal gaji udah dibantah kan. Iya, sama maksudnya kan Jadi, kalau tiba-tiba iya, makanya muncul beneran Kita- gitu kan. apa nih sebetulnya faktornya kalau Iya, gaji itu. bukan juga. Itu makanya di latihan bagus. Aneh juga makanya kan kalau kayak gitu udah aneh kan. Iya, makanya. Pelatih juga pasti udah bingung tuh, Anthony juga. Ini apa yang salah ya? Di latihan pada bagus kok gitu. Iya, di latihan bagus, umpan-umpannya sempurna, tapi di pertandingan sebenarnya Iya. malah ngaco. Itu maksudnya paling ya karena tiba-tiba ketemu yang lebih jago kan. Jeng-jeng. Ya masalahnya kan sejauh ini Semen Iya. Padang belum pernah ketemu tim yang peringkat di bawahnya dia. Iya kan mereka paling bawah gimana? Ya berat juga. Iya. Mungkin Ya. harus ketemu Garuda Yaksa, PSS Sleman. Di depan lah ya kan. PSS sih tetap menang PSS kayaknya. Yang kastanya di bawah. PSS soalnya secara squad menurut gue lebih oke soalnya. Tiba-tiba PSS Sleman. Iya. Semen Padang. Masalahnya mas nggak ada Piala Indonesia di kita mas. Nggak bisa Iya. ketemu. Nggak bisa ketemu, Nggak bisa ya. ketemu. Jadi ini 8 kekalahan beruntun nggak bisa ketemu yang paling bawah nih. Nggak bisa bangkitin Iya moral. makanya. Lu harus ketemu terus sama yang lebih jago. Makanya sejauh ini kan belum pernah ketemu tim yang di bawahnya dia. Iya itu. Nah gimana menurut kalian fansnya supporter Semen Padang? Apa yang jadi masalah dari tim kalian sampai bisa menerima kekalahan beruntun seperti sekarang ini? Dan menurut kalian apa yang harus diubah, yang harus dievaluasi oleh tim di putaran kedua nanti atau di pertandingan selanjutnya lah, karena ini jeda internasional. Oke, kolom di komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya.